podcast SMK 6 Bungo. Pagi ini kita kedatangan tamu dari Kejaksaan, Bapak Dodi Johari. Selamat pagi Bapak. Pagi. Salam kenal Bapak, kami dari podcast SMK 6 Bungo. Boleh minta sedikit waktunya Bapak untuk berbincang-bincang. Kami ingin bertanya Bapak, untuk mengedukasi para pelajar khususnya yang berada di Muara Bungo ini, boleh sedikit cerita Pak, sebenarnya kejaksaan itu kerjanya atau tugasnya itu apa? Kalau secara umum tugasnya itu selaku penuntut yang sudah diberikan undang-undang untuk melaksanakan tugas penuntutan. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Kasipido atau Kepala Seksi Tindakan Pidana Umum? Saya di Muara Bungo ini baru 2,5 bulan. Sebelumnya saya di Sawangun. Sebelum di Sawangun saya di Muara Tengsi. Sebelum di Muara Tengsi saya di Matahari. Ini cerita dulu ya. Iya Pak, boleh. Saya masuk dari golongan 3A dari sarjana hukum. Jadi kalau mau jadi jaksa, kalau misalnya lulusan dari SMK dan SMA itu setidaknya harus kuliah sarjana hukum, kuliah dulu, kuliah S1 lulusan Fakultas Hukum. Jadi kalau lulusan Fakultas Hukum itu kalau ada rezeki insya Allah ya adik-adik di SMK 6 ini bagi yang berminat kuliahlah dulu di Fakultas Hukum. Selesai Fakultas Hukum, masuk lamaran. Nah, masuk lamaran tinggal pilih kan, sesuai dengan jurusan. Kalau dari Fakultas Hukum nanti kan sarjana hukum, masuk kejaksaan S1 calon jaksa. Jadi kalau calon jaksa ini 2 tahun dulu dia harus menunggu nanti sekolah. Kalau sudah sekolah baru ikut tes, baru jadi jaksa. Oh, tidak langsung gitu ya Pak? Tidak langsung, karena ada tahapannya. Harus sekolah dulu, harus sekolah lagi. Nah, saya pertama masuk saya di Liwak, Lampung Barat. Jauh ya Pak? Ya, kalau dibilang orang Jambi ini, kami ini orang kedua masuknya Kubu. Karena orang Kubu itu kan nomaden. Iya Pak. Berpindah-pindah. Sudah dari jiwa saya masuk Merangin, dulu Bangko. Sudah masuk Bangko, saya pindah ke Sawangun. Sudah Sawangun, saya pindah ke Matahari, pindah ke Muara Tengsi. Kata orang pergi untuk kembali ya, saya belum masuk dalam itu. Saya masuk lagi Sawangun. Asli Sawangun Bapak? Kalau asli saya Palembang. Oh, Palembang. Ya samalah dengan kepala sekolah. Boleh cerita sedikit Pak, dulu semasa SMA Bapak cita-citanya emang mau jadi kejaksaan atau yang lain? Kalau dulu ngetrennya masuk polisi, Iya. masuk tentara, nggak ada sepintas mau jadi jaksa tuh nggak ada. Nggak ada ya Pak? Nggak ada. Karena di kampung ya, terutama di dusun saya, pasaan rata-rata tamat SMA, tamat SMK, melamar masuk polisi. Saya 2 kali akpol, 1 kali stapa. Semuanya itu gugur bukan tubir. Waktu terakhir saya masuk akpol
masuk ke Jambi zamannya Kapoldanya Pak Karel Desa Kota. Itu SPN Jambi baru pertama kali dibuka. Jadi saya nggak lulus akpol, dia rekomendasikan saya secaba, tetapi saya tidak mau. Kenapa Pak nggak mau Pak? Kalau secaba tuh kita ngawal orang, kita kepingin kita dikawal, mau nggak dikawal kan itu? Iya, bagi kan kita tinggi, tapi tidak menutup kemungkinan semuanya itu harus pertama kali kita disiplin semuanya, mulai waktu. Kalau kita disiplin itu salah satu membuka wawasan kita menuju kesuksesan. Kenapa? Kalau disiplin waktu, kita bisa manajemen waktunya, belajar waktunya, waktunya main HP. Nah, itu apalagi zaman sekarang sudah canggih. Nggak ada kerjaan kita main HP, walaupun ada kerjaan kita main HP juga, tapi kan tidak disiplin. Nah, itu. Kalau boleh minta tips atau triknya Pak, kalau kami setelah selesai sekolah ini kemudian ingin menjadi jaksa, kira-kira langkahnya bagaimana Pak? Ya, pertama jangan patah semangat, karena saya belajar dari pengalaman. Kalau tujuan kita A, tapi A ini nggak kesampaian, jangan patah semangat. Kita ada alternatif lain, yaitu alternatif B. Kadang kawan-kawan atau adik-adik tujuan A tidak tersampaikan, dia frustasi. Banyak kan sekarang narkoba, banyak pergaulan, sudah itu pengaruh. Kita nangkap satu pemakai narkoba, tapi bibitnya lebih dari 10. Apalagi di Marabungo ini, tingkat pemakai dengan peredaran narkoba itu lebih tinggi dibanding tingkat pidana yang lainnya, karena narkoba ini yang dari diri kita, nggak ada bantuan orang lain, Kemauan diri sendiri. Kalau mau stop ya dari diri kita, kalau nggak stop ya sama jadi. Apalagi relief untuk Marabungo ini kan jalur lintas dan jalur perbatasan, yaitu antara Jambi dengan Sumatera Barat. Nah, balik lagi untuk kita motivasi atau kiat yang kita selesai sekolah, karena beda kan sekarang. Masuk tahun ini, kalau misalnya nggak lulus, kita harus nunggu tahun depan. Alhamdulillah saya masuk kejaksaan belum terima ijazah, tapi saya belajar dari kegagalan. Saya tidak masuk kepolisian, saya gagal. Akhirnya saya kuliah, bahkan masuk Jambi ini nggak ada sekilas di pemikiran saya. Tahu-tahu nggak dapat di Jambi, dapat istri tinggal di Jambi, ya numpang dari makan di Jambi. Karena itu Menetap di sini ya Pak sekarang? kalau menetap belum, karena saya masih nomaden. Terkait dengan dunia pendidikan atau pelajar, adakah program kejaksaan untuk kami sebagai generasi penerus bangsa ini Pak? Ada. Kalau kejaksaan itu ada namanya
jaksa masuk sekolah. Itu program sudah dari kurang lebih 2 tahun ke belakang. Karena untuk mengenalkan kejaksaan itu apa, fungsi kejaksaan itu apa, karena kita ketahui orang yang tidak sekolah aja sudah tahu, oh itu polisi, oh itu tentara. Tapi kejaksaan orang nggak tahu apa sih kejaksaan itu. Orang tahunya jaksa aja, karena itu. Tapi tidak tahu dia kejaksaan itu apa. Kejaksaan itu luas. Kejaksaan itu kalau dia jadi jaksa, dia selaku penuntut umum dan juga dia selaku eksekutor yang diberi undang-undang untuk melaksanakan putusan dari pengadilan. Contoh kayak di seksi tindak pidana umum, semua perkara yang terkait dengan tindak pidana umum, mulai dari muriayam, asusila, begal, narkoba, semuanya itu masuk kategori tindak pidana umum. Beda dengan tindak pidana khusus. Kita ada 6 bidang. Apa saja, Pak? Yang pertama itu bidang pembinaan. Bidang pembinaan ini yaitu ada kasubag pembinaan. Kasubag pembinaan ini dialah yang ngurus kantor, dialah yang ngurus pegawai, jadi ngurus bagian dalam pihak kejaksaan. Ada namanya bidang intelijen. Bidang intelijen ini dia pengamanan, penggalangan, itulah tadi ada program juga dia jaksa masuk sekolah, jaksa menyapa, gitu. Ada juga bidang tindak pidana umum. Bidang tindak pidana umum itulah yang tadi yang saya sampaikan, ngurusin perkara yang ya banyak terjadi di masyarakat. Karena itu ada juga bidang tindak pidana khusus. Bidang tindak pidana khusus ini salah satunya menangani korupsi. Gitu. Ada juga bidang tata negara, bidang TUN, yaitu katanya kerjasama MOU dengan pihak pemerintahan, dan juga dia selaku JPN, Jaksa Pengacara Negara. Jadi kalau ada pihak pemerintahan yang bermasalah atau sekolah, dialah yang mewakili. Ada lagi satu lagi bidang barang bukti dan barang rampasan. Dari perkara yang ada di tindak pidana khusus, apalagi tindak pidana umum. Tindak pidana umum paling banyak barang buktinya. Barang buktinya kalau yang dari kepolisian kayak orang pencuri, itu kan barang buktinya ada di kejaksaan. Nah, itulah bidang barang bukti dan barang rampasan. Kalau barang bukti itu dikembalikan, dia yang kembalikan. Kalau barang bukti itu dirampas, berarti dilelang. Mereka layangan. Dari kasus yang pernah Bapak atasi terkait dengan pelajar, kasus apa yang paling besar, Pak? Dan bagaimana akhirnya? Kasus paling besar pelajar. Kalau besar itu nggak ada. Rata-ratanya beria, terus asusila. Nah, kita ada namanya program
restoratif justice. Kalau orang kampung bilang hukum adat. Nah, bagi kami restoratif justice ini kayak orang mencuri HP. Kan sudah tahu nih mencuri HP korban. Kalau korban sudah memaafkan, kita ganti rugi, nggak perlu kita proses, karena kita masih memikirkan hati nurani. Berapalah harga HP? 2 juta, 3 juta. Terus kalau orang ini sudah meminta maaf, apakah tertutup pintu maaf kita sebagai korban? Orang yang melakukan pencurian ini tidak serta-merta harus kita hukum. Bisa juga kalau dia memaafkan, oke, saya maafkan, kamu harus ganti rugi. Selagi dia mampu, sanggup, kenapa tidak? Nah, itulah namanya RG. Dan untuk Kejari Bungo, kita ada launching rumah RJ, rumah restoratif justice, itu ada di Senaman. Kita pernah juga ikut mendamaikan orang yang mencuri HP dan akhirnya berdamai gitu. Dan juga 1 bulan yang lalu alhamdulillah kita diundang dari warga Senaman untuk ikut mendamaikan orang laka lantas. Orang laka lantas ini sudah meninggal korbannya, tetapi pihak korban membuka diri untuk melakukan perdamaian dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan dari masyarakat warga Selamat. Kejadiannya di Selamat. Kapan tuh Pak kejadiannya? 1 bulan yang lalu lah, lupa saya tanggalnya karena kita diundang untuk menyaksikan perdamaian, dan itu juga kita yang menyarankan. Jadi enggak serta-merta orang itu harus dipidana atau dihukum. Ya cukup kesepakatan kedua belah pihak. Ya mau ganti rugi. Ya memang kalau orang yang meninggal kita nggak bisa lagi kita hidupkan. Itu kan sudah ada. Cuma caranya aja yang dia meninggal itu nggak wajar. Karena itu ibu Meninggalnya karena apa? laka lantas, kecelakaan di serempet dari pelaku yang bawa motor. Karena itu belum sempat bawa ke rumah sakit, di perjalanan udah meninggal. Terima kasih ya Pak atas kunjungannya ke SMK 6. Semoga next time kita bisa bertemu lagi, bisa berbincang-bincang tentang masalah kejaksaan. Sama-sama. Mudah-mudahan SMK 6 lebih maju lagi, lebih sukses, lebih kreatif. Terima kasih ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.